Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Astias Al-Jalani Bapak Kiai Haji Niamil Akil Sirot, dan kepada yang terhormat dosen yang ada di Astias Al-Jalani, khususnya Bapak Yadi Hendrawan selaku dosen mata kuliah Lembaga Pemasaran Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang kunci sukses pemasaran syariah. Menurut Al-Quran, kunci sukses itu adalah takwa. Kunci sukses takwa. Yang pertama, kunci sukses dalam dunia, dan ada juga kunci sukses dalam akhirat. Kunci sukses dalam di dunia itu tertera pada surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlul qura wa amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sedangkan kunci sukses di akhirat itu tertera pada surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kamu terhadap ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Menurut Zainal Jelani, Pasalamah, Yusron, dan Faizal pada tahun 2013, persepsi yang kerap kali di alami masyarakat bahwasanya pasar konvensional itu lebih menguntungkan secara finansial daripada pemasaran syariah atau pemasaran secara islami. Untuk mengubah pola pikir masyarakat agar berpindah ke pemasaran syariah itu tidak mudah. Dalam arti lain, pemasaran syariah merupakan pemasaran yang bersifat nilai-nilai keislaman, sedangkan masyarakat yang mungkin akan tergiur dengan keuntungan dari pemasaran konvensional, sehingga untuk merubah pola pikir atau merubah sebuah pilihan agar masyarakat tersebut berpindah ke pemasaran syariah itu sangat sulit. Dalam arti lain, pemasaran syariah itu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan integritas atau kejujuran, serta tidak boleh bertentangan daripada prinsip-prinsip Islam, seperti halnya yang diajarkan Rasulullah dalam kegiatan berdagang harus berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, amanah, dan dapat dipercaya, sehingga tetap memperoleh keuntungan. Kemudian lanjut untuk yang kedua, yaitu terkait Islam dan skala prioritas dalam bisnis. Yang pertama terkait tentang pemasaran syariah. Apa itu pemasaran syariah? Secara umum, konsep pemasaran syariah itu berorientasi
guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan value bagi mereka selama tidak bertentangan dengan sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Inti dari pemasaran syariah di sini yaitu bahwa nilai inti dari syariah adalah integritas dan kejujuran. Integritas atau kejujuran dan transparansi. Sehingga seorang pemasar atau marketer itu tidak boleh bohong dan orang membeli karena butuh dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, bukan karena diskonnya. Dan yang kedua, skala prioritas dalam bisnis pemasaran. Bagi seorang pelaku bisnis dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, tapi juga dituntut memiliki manajemen yang baik. Memiliki manajemen, khususnya manajemen waktu yang tepat, merupakan hal yang wajib dimiliki atau diterapkan oleh pelaku bisnis. Jadi pelaku bisnis tersebut dapat memulai dengan cara menyusun skala prioritas disertai dengan manajemen waktu, sehingga dalam memasarkan suatu barang itu teratur atau mungkin tertata rapi karena dia bisa memanajemen waktu dan manajemen hal-hal yang lain berkaitan dengan pemasaran syariah. Ketiga, terkait dengan 4 sifat Rasulullah sebagai modal penting kita dalam strategi pemasaran syariah. Yang kita ketahui bahwasanya sifat 4 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu siddiq, benar atau berkata jujur. Jika seorang pengusaha dalam melakukan usahanya itu senantiasa berperilaku benar dalam sepanjang kegiatannya, maka harusnya ia menjiwai seluruh perilakunya dalam melakukan pemasaran, dalam berhubungan dengan pelanggan, dalam bertransaksi dengan nasabah, dan dalam membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya. Yang kedua, amanah atau terpercaya. Artinya seorang marketer itu sebisa mungkin membuat si pembeli itu aman, merasa dipercaya bahwasanya seorang marketer tersebut atau seorang pengusaha tersebut bertanggung jawab atas apa yang ia perjualbelikan atau atas apa yang dia sampaikan kepada si pembeli. Juga bermakna keinginan untuk membeli sesuatu sesuai dengan ketentuan. Jadi barang yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan barang tersebut. Di antara nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapi adalah amanah. Yang ketiga, fatonah, cerdas, dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Pemimpin yang fatonah adalah pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalami segala hal. Jadi dalam pemasaran syariah, fatonah di sini mencerminkan bahwa seorang pengusaha itu harus pandai dalam melakukan lobby atau menyampaikan produk yang dia jual dengan opini-opini yang mungkin masih dalam kaitan pemasaran syariah dan tidak keluar dari lingkaran tersebut, sehingga opini yang diberikan itu lugas dan komunikatif. Yang keempat, tabligh, artinya komunikatif dan argumentatif dengan tutur kata yang tepat, mudah dipahami. Dalam bisnis haruslah menjadi seorang yang mampu mengomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawan dan stakeholder yang lainnya.
juga menyampaikan keunggulan produknya dengan jujur dan tidak berbohong akan produk-produk yang dijualnya tersebut, dan tidak boleh menipu ataupun berbohong kepada pelanggan. Yang keempat yaitu etika bisnis Rasulullah. Pada saat Rasulullah berdagang, itu kita bisa ambil dari peranan yang Rasulullah praktekkan dalam kegiatan berdagang tersebut. Karena peranan sejati seorang muslim terdapat pada Nabi Muhammad yang mencerminkan hal-hal yang baik dalam setiap perkataan, perilaku, keputusan. Dan Islam mewajibkan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan melalui cara-cara yang baik, yaitu cara-cara yang Rasulullah berikan termasuk dalam berbisnis. Jauh sebelum adanya pembahasan pemasaran modern tentang etika bisnis dan pemasaran Islam, sudah diajarkan oleh Nabi segala hal yang berkaitan dengan etika dalam berbisnis dan pemasaran terlebih dahulu. Dan yang kelima, strategi bisnis Rasulullah. Kesuksesan Nabi sebagai seorang pekerja dan pedagang merupakan satu kesatuan yang utuh dan kemandirian dan semangat berwirausaha. 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi: kejujuran, amanah, kecerdasan, dan keselarasan dalam bekerja, dan keterampilan juga dalam bekerja dan beribadah menjadi faktor penting dalam menggapai kesuksesan sebagai seorang pedagang, dan selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mandiri. Rasulullah dari kecil sampai ia berdagang, ia sampai ke luar negeri untuk berdagang ke negeri Syam, dia berdagang, dia sudah mandiri dengan bekerja sebagai penggembala kambing, ya, dengan upah beberapa kirot. Kemudian pada usia 12 dia tubuh berdagang dan berwirausaha. Kemudian ketika ia beranjak umur dewasa, ia bertemu dengan seorang saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah merasa sangat kagum dengan remaja tersebut, karena remaja tersebut yaitu Nabi SAW sangat jujur dalam berdagang. Kemudian ia diminta untuk menikahinya. Itu salah satu contoh strategi bisnis Rasulullah, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan ketika saya memaparkan materi-materi yang sudah dijelaskan tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.